Baik, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi sektor publik, yang mana materi yang akan kami bawakan itu ada 4 yang nantinya akan saya bacakan. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Igede Febri Sukawiryaarta dengan NIM 2217051024 dan saya, Marcella Susana Putri dengan NIM 2217051219. Di sini kami akan membawakan materi mengenai teori akuntansi sektor publik, perlunya sistem akuntansi sektor publik, teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik, dan yang keempat ada dasar akuntansi dalam akuntansi sektor publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik adalah teori yang mempelajari prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi sektor publik, yang mana atau diperintahkan sektor akuntansi publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor akuntansi swasta, karena tujuan akuntansi sektor publik lebih cenderung pada permintaan tujuan publik atau masyarakat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari akuntansi sektor publik. Yang pertama ada teori akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini mempelajari aspek-aspek akuntansi keuangan dalam sektor publik seperti anggaran, pelaporan keuangan, dan pengendalian akuntansi internal. Kemudian yang kedua ada teori manajemen akuntansi. Teori manajemen akuntansi ini adalah teori yang mempelajari aspek-aspek akuntansi manajemen dalam sektor publik seperti perencanaan anggaran, pengukuran kinerja, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada teori akuntansi sektor publik berbasis akrual. Teori ini mengedepankan penggunaan metode akuntansi akuntabilitas dan transparansi keuangan. Yang keempat ada teori akuntansi sektor publik berbasis good governance. Teori ini fokus pada aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik dalam mencapai tujuan publik. Yang kelima ada teori akuntansi sektor publik berbasis value for money. Fokus pada aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik dalam mencapai tujuan publik. Teori ini menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan sumber daya publik agar mencapai FPM. Kemudian yang keenam ada teori akuntansi sektor publik berbasis berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainably. Teori ini menekankan pentingnya penerapan prinsip berkelanjutan dalam akuntansi sektor publik seperti pengelolaan lingkungan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam praktiknya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang perlunya akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi sektor publik sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik karena memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, memfasilitasi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ada menjamin integritas dan kualitas informasi keuangan. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik.
Teknik-teknik akuntansi sektor publik merupakan teknik-teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh organisasi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik meliputi akuntansi dana, akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Baik, langsung saja yang pertama yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah. Alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians atau selisih. Akan tetapi, teknik akuntansi anggaran sangat kompleks. Teknik akuntansi anggaran akan lebih mudah dan lebih komprehensif jika akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Kemudian yang kedua yaitu akuntansi komitmen atau komitmen accounting. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan basis kas dan basis akrual. Akuntansi komitmen, tujuan dari akuntansi komitmen ini adalah untuk pengendalian anggaran karena manajemen perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Next slide. Yang ketiga yaitu akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Pada awalnya, dana dimaknai sebagai dana kas. Namun, saat ini dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non-kas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Venter tahun 1947 dalam Mardiasmu tahun 2009 untuk tujuan organisasi bisnis. Baik, yang keempat yaitu yaitu akuntansi kas atau kas accounting. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataannya bahwa setiap waktu obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih atau overspend. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran atau unus expenditure and overspending. Kemudian yang kelima yaitu akuntansi aktual atau akrual accounting. Akuntansi aktual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antar propriety fund atau fund akrual dengan governmental fund atau medium akrual karena biaya diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Next. Baik, di sini saya juga akan membahas mengenai basis akuntansi dalam akuntansi sektor publik.
Salah satu proses dalam akuntansi yang penting adalah masalah pengakuan atau regionation. Proses ini berkaitan dengan kapan suatu transaksi ekonomi diakui kemudian dicatat. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan belanja, dan pembiayaan. Sebagaimana yang termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan dapat disimpulkan sebagai penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Oleh karena itu, dalam penentuan tersebut digunakan berbagai basis atau dasar akuntansi. Basis akuntansi adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui dengan tujuan pelaporan keuangan. Secara umum, basis akuntansi terbagi atas dua jenis, yaitu basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, basis akuntansi pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, meliputi basis kas modification, basis kas menuju akrual, dan basis akrual. Baik, langsung saja yang pertama yaitu basis kas. Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis kas digunakan di berbagai organisasi sektor publik. Basis kas telah digunakan dalam akuntansi pemerintah di Indonesia selama era pra-reformasi. Keunggulan dari basis kas ini adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, objektif. Akan tetapi dengan basis kas, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, ataupun aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Oleh karena itu muncul basis kas modification, di mana organisasi tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aset dan utang yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua yaitu kas modification. Menurut butir 12 dan 13 lampiran 29 tentang kebijakan akuntansi Kemendagri nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modification adalah kombinasi basis kas dengan basis akrual. Pada saat itu, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar, sedangkan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan, meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Oleh karena itu, penerapan basis akuntansi ini menurut Bendahara Pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Kemudian yang ketiga yaitu basis kas menuju akrual. Menurut PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, basis kas menuju akrual adalah ketika pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual. Oleh karena itu, pada PP nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan pemerintah hanya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Governmental Accounting Standard Board atau GSSB merekomendasikan penerapan basis akuntansi yang tidak murni berdasarkan basis kas dan basis akrual. GASB sangat memperhatikan fokus perhitungan akuntansi dan basis akuntansi.
Dan yang terakhir yaitu basis akrual. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 hadir menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 sebagai standar akuntansi pemerintah yang baru. Keberhasilan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah Selandia Baru memberikan dorongan perubahan basis akuntansi di Indonesia. Basis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengambilan basis akrual di dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik dan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Tiap organisasi sektor publik mempunyai daftar laporan yang memungkinkan jumlahnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan yang terjadi lebih disebabkan karena perbedaan kerja antar organisasi. Namun persamaannya terjadi dalam proses pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasional di berbagai organisasi karena alur penerimaan dan pembayaran yang konsisten antar organisasi. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan yang wajib dihasilkan pemerintah pusat dan daerah terbagi atas dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Pelaporan finansial meliputi neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sementara itu, laporan pelaksanaan anggaran meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sekian yang saya bisa dapat presentasikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Silakan ajukan pada grup diskusi yang nantinya akan kami bagikan melalui presentasi saat ini. Terima kasih.